apapun, bukan. Saya menceritakan ini, kalian yang muslim dari lahir, begitu tidak adanya tantangan, saya melihat masjid itu kosong. Mohon maaf. Betul, betul. Masjid itu, Betul, mohon maaf. betul. 100% betul. Betul. Lillahi ta'ala. Di Apalagi hari kalau ke-10, subuh. Apalagi kalau subuh nggak ada itu. di hari ke-10 yang saya lihat bisa dihitung orang-orang tua yang di dalam masjid. Saya mempertanyakan, Betul, bagaimana sih iman dan akalmu sebagai muslim? Ya, mohon maaf, ini saya pukul rata. Ya, Betul, Anda betul. ngaku sebagai muslim tapi tidak mendirikan sholat. Padahal sholat itu adalah tiang agama. Tiang Padahal agama. sholat itu adalah menghindari Anda dari kemungkaran. Betul. Ya, itu perintah Allah. Caramu untuk menghargai Allah, caramu untuk beribadah dan taat kepada Allah, sholat. Ya, tidak peduli kau habis berbuat zina, tidak peduli kau habis membunuh orang. Ya, saya jujur. Ya, ini hanya pesan ya, Abu, izinnya Abu. Saya bukan sok apa, saya tidak butuh koin. Saya bisa cari nafkah. Saya S3 sekarang di Universitas Muhammadiyah. Allahu Akbar. Saya membiayai diri saya sendiri. Ya, mohon maaf. Ya, saya tidak butuh apapun, saya tidak pansos. Saya hanya butuh itu masjid. Ya, 4 masjid di Medan saya temui. Orang tua yang banyak. Orang tua izin yang Bunda banyak. Bunda Leli izin saya turunkan, mungkin ada kawan mualaf yang mau naik juga ya. Bunda Leli izin ya. Bunda Leli ya. Ya. Biar kita cerita. Semoga Allah ganti dengan kebaikan. Ya. Amin ya Allah. Orang tua yang banyak. Mana suara anak-anak? Saya dengar dulu di zaman tahun 90-an, saya lihat di YouTube, anak-anak itu begitu rame, remaja itu begitu rame, kuliah subuh itu begitu rame itu di dalam masjid. Tapi sekarang mereka mementingkan handphone, mementingkan live-nya. Ketika live mereka tidak sholat, mereka tidak pergi dulu ke masjid. Ya. Saya sangat kecewa, sebenarnya kecewanya karena kenapa kayak gini. Saya bukan sok benar, mohon maaf. Kalian itu diberikan kemudahan oleh Allah dengan orang tua yang muslim, lahir secara muslim. Kalian tidak punya tantangan. Gimana lah kami ini? Coba. Si Novan itu dapat ancaman dari keluarga. Ya, dibunuh. Sama seperti saya, ditombak. Kami dari Nias ditombak orang tua kami. Orang tua kami yang menombak kami, keluarga kami. Kalian pikir orang tua kami tidak berani? Mohon maaf, tombak itu sudah melayang loh, sudah kena di pintu. Kalau kami pun tidak menghindar, mereka bertaruh, mereka berani mengambil risiko daripada menahan rasa malu. Ya, jadi tolonglah ya. Islam itu bukan bibir doang. Islam itu bukan hanya ucapan teori, tetapi amal. Akhir dari Islam itu adalah amal, perbuatan. Laksanakan dong. Ya, akhir Islam itu. Ya. Kenapa aku bilang perbuatan? Orang-orang yang bukan muslim tidak melihat engkau ketika kamu berpeci, ya pakai sarung. Tetapi ketika kau pergi ke sholat, pergi kau beribadah, mereka melihat begitu taatnya mereka untuk masuk masjid, beribadah kepada Tuhannya. Mereka taat, ya. Mereka ketika Anda sholat, Anda terhindar dari sifat-sifat mungkar, mereka meniru, mereka melihat, menilai, oh betulkah ini agama dari Tuhan? Ya. Justru kalau Anda mengaku muslim, Anda seorang wanita maupun laki-laki tidak menutup diri, tidak menutup aurat, tetapi ngaku muslim, mereka mengatakan kaum munafik, mereka framing. Jadi intinya saudara-saudaraku, kesimpulannya Islam itu adalah bagaimana kau berbuat taat kepada Allah, dari hasil perbuatanmu itu yang disebut dengan Islam kalau menurut saya. Karena Islam kalau hanya bibir aja, mohon maaf, itu hanya omong-omong. Kira-kira begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini tamparan buat kita dari seorang Jimen. Bukan buat saya pun tertampar dengan kalimat itu, masya Allah. Masya Allah. Dan ini yang dia sampaikan tadi di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Allah Taala. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa-rupa kalian, tidak melihat harta-harta kalian. Yang Allah lihat adalah hati dan perbuatan-perbuatanmu. Masya Allah. Saya jadi teringat nih teman-teman ya, buat saudara-saudaraku, bahwa di Islam memberikan porsi yang luar biasa dan pujian dari Allah kepada para pemuda, khususnya pemuda. Ya, gulam, anak-anak muda, ya, para pemuda ini yang menjadi ujung tombak perjuangan Islam. Ketika kita tahu Umar bin Khattab ketika memeluk agama Islam, maka beliaulah yang membuka jalan bagaimana Islam itu bisa dikenal, dan tidak ada ketakutan dan keraguan dan kegundahan pada saat itu. Makanya ada sebuah hadis Bukhari
Ya, di sini saya baca. Qala Abu Bakar wa indahu Umar ibn al-Khattab li Zaid bin Sabit innaka rajulun syabun aqilun la anattahimuka wa qad kunta taktubul wahyi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatatabba'i al-Qur'an fajma'hu. Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan kepada Zaid bin Sabit, saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berada di antara mereka. Sesungguhnya kamu laki-laki yang masih muda, cerdas, dan kami tidak menuduhmu berbuat dusta. Kamu dahulu menulis wahyu untuk Rasulullah, maka sekarang telitilah Al-Quran itu dan kumpulkanlah ia. Dan itu ada diperintahkan kepada siapa? Para pemuda. Masya Allah. Jadi bagaimana ketika musuh-musuh Islam di saat itu, ya, diutus oleh Musailamah Al-Kadzab untuk duduk di majelis-majelis Rasulullah untuk mendengar apa perkataan Rasulullah. Kata utusannya begini, saya melihat di depan saya itu asadun nahar. Apa dia maksudnya? Singanya padang pasir itu. Muda semua. Dia bilang dia lihat ke depan pemuda, saya lihat ke samping pemuda, di kiri pemuda, belakang pemuda, dan mereka itu seperti singa di padang pasir. Masya Allah. Pemuda di dalam Islam itu adalah ujung tombaknya Islam. Maka mereka inilah yang ditaruh di pundaknya itu untuk bagaimana Islam ini, sehingga Allah menjamin mereka, para pemuda ini, yang mendapatkan naungan kelak di mana tidak ada naungan lagi kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, dan itu diperuntukkan bagi pemuda. Inilah keistimewaan para pemuda. Maka alhamdulillah kita lihat dengan adanya mereka, ya, saudara-saudara kita yang menjadi ujung tombak, ya. Insyaallah semoga kita semua istiqamah termasuk mereka. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Amin. Ya, 7 naungan tadi Bang Abu ya. Amin, amin. Ya, nanti silakan cari bagaimana pemuda di dalam Islam, Iya. saudara-saudaraku, ya, diberikan porsi yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Siapa lagi? Yoga. Siapa lagi nih? Yoga boleh. Bang Jemen, sama kayak Ana tadi tuh Bang, pertama kali itu kayak Abang bilang itu sama orang tua tuh, saya sampai mau diancam sama abang saya pertama kali mengatakan Islam. Yoga. Oke, kita dengar satu-satu nanti. Satu-satu, silakan. Ya, silakan Yoga. Dinda, tafadhol. Iya. Kisah saya ini sih tidak jauh berbeda sih sama yang Bang Jimen alami saat ini gitu. Saya dulu itu dari ini ya, bisa dikatakan itu memang tidak percaya ya, memang tidak percaya itu apa itu Islam, apa ajaran Islam itu, karena dari gereja pun dan dari keluarga sendiri itu mendoktrin saya itu yang namanya Islam itu, maaf ya, seperti ISIS, ajarannya itu sesat, teroro iya, teroro gitu ya. Sama itu. Dibilang seperti itu. Ketika saya menanyakan itu kan, maaf ya, kebetulan sekali itu di kampung saya itu mayoritas itu 90% itu non muslim, 90% itu di situ Protestan ya. Nah, jadi di situ ada sempat mempertanyakan kepada orang tua, mempertanyakan kepada keluarga. Kebetulan saya juga punya teman muslim gitu kan. Nah, keluarga bilang, kau orang Islam itu tahu kau, dia itu bunuh-bunuhan lah, tidak ada ajaran kasihnya, tidak ada ajaran itunya katanya semakan. Oh gitu ya. Jadi di situ pun aku berpikir, oh berarti, bahkan aku takut loh berteman sama orang Islam dulu, sempat takut itu. Jadi karena ajaran keluarga seperti itu terhadap saya gitu. Terus kemudian apalah, ku cari tahu gitu loh. Ku buka lah Google, ku buka lah YouTube segala macam. Kayaknya gini, ketika mendengarkan ada suara kayak Allah pakai suara orang azan gitu lah. Kok kayak gini panggilan orang itu ya? Kenapa harus memakai toa? Aku bilang gitu. Kok berisik gitu ya, maaf ya gitu. Kok berisik ya, aku bilang kayak gini. Terus kemudian itu inilah ada temanku gitu loh, ada temanku bilang,
yoga kata kayak gitu. Mulutmu kan lantam kata kayak gitu sama aku kan. Itulah, ayolah kita masuk dulu ke TikTok kata kayak gitu. Ada loh yang bilang-bilang Yesus ini itu kata gitu. Oh, siapa? Aku bilang kayak gitu. Ada pokoknya kata kayak gitu kan. Nah, masuklah aku. Masuk itu, ya rencana itu kan berapa kali ya, sempat berapa kali diskusi itu, berdebat kepada Uniripa, kepada Pandi Ahmad, kepada Ustadz Alpi, terus Ustadz Hanafi, banyak lah itu kan. Kemudian aku itu eh, apa, udah turun kau kata orang itu sama kan, turun kau turun. Habis itu aku nggak mau turun kawanku ini. Kenapa kau tinggalkan aku ya kan? Kenapa udah mangsa aku nggak usah lagi sesat itu kata, nggak usah kau ini, nggak usah kau dekat-dekat mereka kata sama aku gitu kan. Terus kemudian itu ya udahlah, aku tinggalkanlah dulu kan. Nah, habis itu inilah eh ketemulah aku kan, debat lagi, tapi aku yakin gini loh, aku penasaran gitu, ini gimana sih, apakah sebenarnya yang dikatakan mamaku, dikatakan orang sekelilingku Islam itu tidak benar, aku bilang gitu kan. Terus ku cari tahu, datanglah Bang Jibril, ini dia gitu loh, datang Bang Jibril, saya tahu lah gini, ku buka datanya segala macam, bla 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 bla, ternyata itu benar gitu kan. Nah, ternyata itu benar. Terus ya udahlah, ini aku berpikir aku itu, gini. Kalau soal data Bang Jibril memang nomor satu ku aku itu. Ku cari tahu kan gini. Ternyata benar ya, bilang gitu. Nah itu tanpa disengaja loh, aku begini, jujur, awal-awal aku bersadat itu, aku mikir, apa yang aku lakukan ini? Sedangkan dikatakan orang tua aku itu gini. Nah, kudiamkanlah itu, kudiamkan beberapa hari itu, kudiamkan, takut dicari tahu keluarga gini kan, kudiamkan apaku ini, keimananku ini kan. Tapi gini, di saat waktu pertama itu aku masih percaya sama Yesus, iya, aku masih percaya sama Yesus, aku masih percaya itu, aku masih ini kan. Terus aku bilang gini, aku berdoa, pas mau aku tidur aku berdoa gini, ya Tuhan, ku bilang kan, kalau memang ini yang aku jalani ini memang betul dari Engkau, ini yang benar, tunjukkanlah kepada aku. Hatiku itu bimbang di saat itu, difaktorkan itu gini, kalau sampai keluargaku tahu, ku bilang hancur aku. Terus kalau aku hanya main-main ini, otomatis nanti aku mempermainkan agama, gimana ya, aku bilang kayak gitu. Berpikir aku itu, sedangkan dataku harus sudah tahu kan. Terus kemudian itu aku berpikir, oh ya udahlah, aku bilang kayak gitu, jalani aja lah. Nah kemudian itu, nah terjadilah, udah berapa hari tuh, udah seminggu lebih, hampir sebulan lah aku selesai itu. Ya namanya sosial media kan, lama-lama orang kan tahu juga itu kan, apa, gimana namanya, tahulah gimana, mulut ke mulut, HP ke HP gitu kan. Tanya sama kakakku ini gitu loh, sama kakakku ini, datang kakakku bilang, kau ini, apa kau, apa nama, iya, kau apa, kau bersyarat kau dokumen muslim kan, gini kata kakakku sama aku. Terus ku bilang, mana ada, nggak ada itu, ku bilang kayak gitu, mana ada itu, apa yang nggak ada, kata kakakku ini, kau sampai mama tahu kau habis, kau kata kayak gitu, mati kau, kata kayak gitu kan.
bentar yoga, bentar, ada limbah-limbah Yunani ini kepanasan di bawah. Banting-banting HP lah kau gitu kan. Tolong ditek. Oke, Iya. Terus lanjut. kemudian habis itu aku bilang gitu loh. Mana ada? Aku bilang gitu, nggak ada loh, nggak ada kak. Aku bilang kayak gitu. Apa kok langsung ini punggungku sama si Olan itu. Kata kayak gitu sama aku. Apa kau sakit setan? Aku bilang gitu kan. Kau sampai mama tahu kau mati kau gini 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 gini. Ya udahlah, disembunyikan lah. Jadi waktu itu secara tidak sengaja aku pulang kerja itu jam 6 ya, jam 6. Setiap aku pulang kerja aku selalu beli ke mamaku nasi goreng. Aku beli ke mamaku nasi goreng pulang. Tiba-tiba kan keluargaku udah ngumpul itu. Abangku pulang, yang dari Pekanbaru, yang dari Dumai, yang dari ini segala macam pulang mereka. Pulang semua itu mereka itu. Udah ngumpul lah keluarga. Aku kaget. Kenapa ini? Ada apa nih? Kok rame di rumahku? Aku bilang kayak gitu kan. Rame ini, aku bilang gitu. Terus habis itu ini datanglah. Mamaku udah ngerengut. Oh, kata makku, B2 kau. Kalau aku bilang setahu aku kena bent aku. ANJI kau kata gitu. Dasar ini kau. Ini Oten ini loh, si Prof Daer ini kau keluarkan dulu Jay. Ini Oten Biarin, ini, mau, Jay. mau saya ludahin, sengaja saya naikin biar Enggak diludahin. sengaja. Ustadz Abu yang naikkan. Sengaja, Biar sengaja. diludahin. Nah, Nanti lanjut, ya. lanjut aja, santai aja, santai. Nanti boleh nanti, jangan sekarang ya nanti ya. Silakan lanjut ya lanjut. Iya. Jadi abis itu inilah aku datang abangku. Woi, binatang kata abang, sini kau kata kayak gitu. Apa aku bilang kayak gitu? Itu video mau beredar kata kayak gitu. Kau kau sesat kau kata kayak gitu kan. Udah nggak ada lagi kau apa kurus di hatimu gini dalam dirimu katanya gitu sama kau. Apa aku bilang kayak gitu? Kenapa kau persoalkan ini? Aku bilang kayak gitu. Kau ada-ada aja kau suka-suka aku lah, aku bilang kayak gitu. Apa kau bilang suka-suka kamu kata kayak gitu? Siapa ya? Lahir dari mana kau kalau bukan Lanjut. Ya Allah. lanjut. Biarin, lanjut. Oke. Lanjut. Ya Allah Ustaz. Lanjut. Ya Allah kaget loh aku. Mau lompat HP ku. Lanjut. Nah jadi kan abis ini nah abis itu inilah datang keluarga aku gini kan, siapa Yesus kata abangku kan, bukan Tuhan, aku bilang kayak gitu. Nggak ada deh Tuhan, aku bilang kayak gitu. Maaf ya, waktu itu otakku masih kosong, aku tidak tahu itu apa itu Islam, bagaimana ajarannya, jadi nggak bisa aku menjawab. Yang sepengetahuan waktu itu Yesus bukan Tuhan, dan pelajari pun Yesus bukan Tuhan itu. Nah habis itu ya udahlah, bukan Tuhan. Apa kau bilang kata gitu? Diangkat aku 3 meter itu ya, 3 meter, bukan 3 meter, diangkat abangku tinggi ya, tinggi besar, diangkat aku dua-duanya itu, dijatuhkan ke bawah sampai kata ke iniku, ke gigiku sampai rontok gigiku kan, ditumbuk. Kau memang binatang, kau 4 keturunan kami, 4 kayak gini ya, kami orang Batak itu sampai 7 keturunan, 4 keturunan, tahu itu siapa apa kami kan, jalur kami dari mana, ini kami dari mana gitu. 4 keturunan kita, tahu kau kata kayak gitu. Tidak ada yang namanya itu ke jalan setan, tahu kau kata kayak gitu. Bisa-bisa kayak gini kau binatang kata abangku sama aku sama. Terus habis itu dipukul. Si orang sendiri itu sempat itu menumbuk punggungku itu sekuat-kuatnya. 3 orang abangku, satu megangin aku, satu ini segala macam. Aku baru pulang kerja capek-capeknya itu. Habis dari dipukul, ditarik rambutku ini. Kau bilang itu lagi kata kayak gitu. Kalau kau bilang siapa? Kalau kau bilang itu Tuhan kata kayak gitu, mati kau malam ini, tau kau kata kayak gitu. Ayo cepat bertobat kau pendeta ke sini kata kayak gitu. Bakti sulang kau kata kayak gitu. Nggak mau aku. Nggak mau aku dengan ajaran setan, kau bilang kayak gitu. Tambah marah dia gitu loh. Habis itu dengan tergesa-gesa aku ya. Dengan tergesa-gesa aku, dengan merangkak aku kok cerita ini aku nangis loh, nanti batal puasaku. Enggak. Dengan tergesa-gesa terpapa-papa aku itu, terpapa-papa
Ku sujud di kaki mamaku. Ku bilang kayak gini sama makku. Mak, ku bilang, aku anakmu loh mak, ku bilang. Yang terlahir dari rahimmu, ku bilang. Tega kau mak, melihat aku dipukuli orang-orang ini mak, ku bilang kayak gitu. Sujud aku itu. Datang mamaku bilang sama aku, gak apa-apa kau, mati pun kau gak apa-apa, kata kayak gitu. Gak ada di keluarga kita kayak gitu, kata mamaku kan. Kok kayak gitu kau sama aku mak, bukannya kau sayang sama aku mak, aku bilang gitu sama mamaku. Gak perlu ku sayangi binatang kayak kau, lebih ini kau, kata kayak gitu. Ajaran setan yang kau ajari, kata kayak gitu, yang kau pelajari, kata mama sama aku. Dengan keadaan mata gini, penglihatanku itu hitam sehitam-hitam itu, hitam. Ku bilang dalam mobilku, aku pergi, ya, bawa mobilku. Ya Tuhan, ku bilang, kalau memang aku mati Tuhan dengan keadaan seperti ini, aku bilang kan, setidaknya aku mati dengan keadaan beriman. Aku tidak menyembah manusia Tuhan. Tapi kalau kau sayang sama aku Tuhan, tolong kau panjangkan umurku. Kau panjangkan umurku Tuhan. Mute kau dulu kak, nggak dengar suara. Kau panjangkan umurku Tuhan, ku bilang gitu. Berikan aku kesempatan untuk beribadah kepadamu, ku bilang seperti itu. Terus kemudian larilah aku ke rumah kawanku. Itu ada saksi ya, beberapa saksi itu menyaksikan aku itu. Ini ku biru, bibirku biru, pipiku ini biru, gigiku copot. Ini ku sampai sesak napasku itu. Nah, kemudian habis itu, ya udahlah, lari aku ke Bang Pandi. Bang Pandi nggak tinggal diam itu kan, Bang Pandi nggak tinggal diam sampai Uniripa turun tangan itu, sampai Uniripa si Pandi, beberapa apologet lah, terima kasih atas dukungan kalian. Terus kemudian, ya udahlah, ini cari kos aku. Jangan ini ya, jujur sama kawan-kawan, ini udah kosku keempat ini, ya. Dicari terus sampai itu keluargaku ngumpul itu. Keluargaku ngumpul, dicari tahulah si Pandi ini, si Uniripa ini begini sama keluargaku. Sampai si Pandi itu ditawari sama keluargaku uang 150 juta untuk tahu alamatku di mana, untuk mencariku, ya. Kemudian diteror terus. Kakakku, Siolan itu diterornya orang terus. Datang abang-abangku, mereka berani membayar penghujat karena sakit hatinya aku keluar dari ajaran setan itu, nggak ada ajaran kasih ya. Nah, terus kemudian ini dicari tahu lagi sampai aku kos di depan kosku itu 5 orang yang nunggu loh, bayangkan itu. Asal kalian tahu ya kawan-kawan ya, di belakang layar itu aku sendiri sampai ketemu sama keluarga aku di warung nasi serba 10.000 ya. Ketemu sama mereka, hidupku dipegang, tanganku dipegang, lari aku sekuat-kuatnya, lari aku, makanya aku tidak bisa menghilangkan apologet Islam ini yang begitu baik kepada aku, yang melindungi aku ya. Terus kemudian dicari lagi. Terus pulanglah aku sembunyi-sembunyi. Ya, pulanglah aku sembunyi-sembunyi. Ku bilang, mamaku lagi di ladang, mamaku lagi merenung aja. Aku pakai motor, aku sembunyikan mobilku. Pulang aku. Ku peluk mamaku ini dari belakang. Mak, aku bilang gitu. Nangis sama mamaku ini. Mak, aku bilang, kangen aku samamu, mak. Aku bilang. Mamaku diam aja. Mamaku diam, sediam-diamnya. Mak, kangen aku, mak. Aku bilang, peluklah aku, mak. Diam mamaku ini. Mak, masih marahnya kau sama aku, mak. Aku bilang, kau bukan anakku lagi, kata kayak gitu. Kau nggak ada anakku lagi, kata mama. Janganlah kayak gitu kau, mak. Aku bilang, yaudah sekarang ayo kau pulang kalau masih sayang kau sama aku.
nak aku yang melahirkanmu, kata makku. Kalau tidak ada nyawaku ini bertaruh loh melahirkan kau, kata kayak gitu. Bertaruh nyawa aku membesarkan kau, katanya. Sampai ke ladang aku sampai ini, aku kata mamaku ini. Aku bilang, mak nggak bisa aku loh, mak janganlah kau paksa aku, mak. Aku bilang kayak gitu. Mama kan